Tapi shutdown juga yang dilakukan oleh dua orang terhadap Liboy loh. Kalau enggak itu bakal habis punya disikat. Alright, dengan tersisa 2 full terhadap Alter Ego. Makin dikit demi sedikit tapi Profesor kami dan saya masih percaya ternyata dengan prediksi kali ini. Oke, bakal coba dipasang Vincent. Portal untuk meluncur ke belakang. Knockout strike. Menuju ke arah Vincent tapi ternyata Pai gagal. One shot! Flicker one shot from Rase. Ternyata membalikan keadaan dengan Simit dan bakinya. Mendapatkan 1 poin ke atas Pai. Walaupun ditukar dengan Vincent. Setidaknya at least ada pertukaran 1 untuk 1. Oke. Walaupun lihat error dari Decimatnya juga sudah keluar. Tapi apalah yang terjadi gitu loh. Di saat damage yang masuk jauh lebih banyak, Prof. Ya, apalagi dengan true match. Itu tentunya ada shield dari Pai juga nggak bakal bisa menutup tersebut. Dan hal inilah yang membuat Rebellion Zion game hampir simple dan ditambah dengan Alter Ego yang melakukan shutdown. Setidaknya Vincent benar-benar di early game kayak gini nggak dominasi banget. Beda sama Sally Boy tadi di game yang kedua. Alright, fucking damage tersakit menuju ke arah Rasi. Kars. Power kali ya Kars ini dengan Pakitonya. Ya, rotasinya jalan banget. Dia rotasinya jalan, dia damage-nya dia percaya diri, dia tahu zoning out power-nya. Dan bangsana Rasi harus terpick off kah? Karena real world manipulation paksa. Trigger yang bagus. Itu trigger yang bagus 80. Lu tuh kewar sama real world manipulation ketika menuju ke arah turtle. Oke. Itu oke banget sih pertukarannya. Ada sekitar 30-40 detikan wild charge. Sementara sekarang battle-nya hanya sekitar 5 detikan lagi. Mereka set up cepat, mereka bisa dapat. Oke, mereka setup cepat, mereka dapat, tapi Sally Boy kayaknya dikasih waktu oleh seorang Survive mencoba untuk melakukan buying tampaknya tidak akan berhasil karena Rasi standby on position dan retribution dari Vincent menyelamatkan turtle kedua. Ingat kata Profesor KB, 2 turtle akan membuat perubahan di dalam game. Ini dari dunia ya, coba lihat, ada 1500 sudah jarak yang tercipta. Dan dari tadi, dari data, siapapun yang dapat turtle terus-terusan, mereka yang menang mulu. Ya, dan ditambah dengan Sally Boy yang under juga. Ini akan membuat skenario permainan yang berbeda daripada game yang kedua. Ketika kita melihat Martis yang early game tadi, perlu diperhatikan juga bedanya. Vincent di sini perlu juga untuk item-item defense yang nantinya akan menuju ke arah mid game. Karena semakin mid game, power dari Martis akan menurun secara... Vincent, Mortal Coil-nya tersisa 1 terakhir. Untungnya dia tepat gunakan ketika ada 1 tembok barir yang terkunci. Hai Samor, Purify Gaming telah dikeluarkan begitu saja damage yang diberikan oleh seorang Odil. Mungkin ini menit 5. Tapi kalau nanti mid game 40 terkena 1 tetes Final Strike, mungkin kasusnya akan berubah. Langsung Pak, migraine belakang tuh jatuh. Bisa helang, mending Vertigo. Tapi ternyata audience prediction masih berada di tangan Alter Ego. Walaupun tersisa 2 vote terhadap caster tadi. Yap. Karena sekarang serangannya udah mulai nongol lagi loh. Ini Sally Boy terlalu dalam kah? Oke, no puncher kan Sally Boy? Kayaknya. No puncher, karena dia kalau bisa dilihat kondisi tadi, dia bisa gunain puncher untuk kabur. Tapi kayaknya nggak bisa puncher nih kayaknya. Makanya udah jadi pejalan kaki di area tersebut ya. Untuk masih dikit orangnya Prof. Andai tadi masih ada midlaner yang mungkin jaraknya dekat, akan berbeda cerita. Ya, apalagi dengan Ice Queen One dari Swallow ya. Setidaknya 40% slow effect-nya udah pasti bakal ngeganggu banget bagaimana movement dari Boy. Dan untuk sekarang kalau kita melihat free di arah bottom lane, tidak sama sekali yang membuat Nino 0-0-0 by KDA. High Armor juga tidak terganggu, tapi dia unggul dari segi level dikarenakan turtle yang 2 kali dapat. Kalau turtle ketiga diamankan, Rebellion Zion boleh loh main galak di Lord yang pertama. Oke, tapi buying time coba lakukan. Menuju ke arah depan, 2 tim fight terjadi. Berbeda telah terlihat. Kan bakal coba untuk melakukan fighting. Berhasil over. Turtle kali ini perfect turtle. Untuk mendapatkan Rebellion, tapi lihat Pai. Coba untuk memberikan Demperi. Hilang begitu saja. 1 bobol kill. Tapi Nino belum memiliki damage yang maksimal untuk bisa mendobrak sang banteng biru. Tapi setidaknya at least dengan ditukar Pai, mereka mendapatkan 1 turtle terakhir. Yap. Setidaknya
agak cukup menetralkan ya. Dengan jarak yang mau diboost oleh pemain dari Rebellion Zion. Iya. Mereka mulai menetralkannya kembali, Prof. Jadi stop ya, jatuhnya yang tadi udah sempat aku mention mereka bisa main Galaxy Lord. Malah harusnya Rebellion Zion lebih hati-hati ketika Lord muncul. Karena lihat sekarang Sally Boy mencoba untuk mengejar ketertinggalan level. Tapi memang Vincent masih lebih unggul dan Nino. Dia sudah punya bersaing. Harus lebih berhati-hati. Permainan front to back bisa jadi dijalankan dan bahkan Rasi yang dari tadi tidak terlihat bisa jadi salah satu malapetaka untuk pergerakannya karena Cars tidak membawa Purify. Ini yang dibawa oleh Purify adalah satu sprint. Iya. Dia mau masuk, dia mau keluar dengan aman juga. Dan Heist Armor membawa Purify. Jadi jatuhnya kalau misalkan Rasi mengincar ke arah Heist Armor hanya akan membuang source skill saja. Mahal. Beda kalau targetnya ke arah Gak bakal pantas itu flicker Wachas ditukar sama Purify sama High Summer. Itu gak bakal setara harga. Iya, kalau kita sekarang audit betul di depan dia punya favor roam item dan tidak akan ganggu heal up-nya sementara Cars menyibukkan teman-teman dari Alter Ego Esports di top lane agar nanti wave minionnya itu tidak bermaksimal dan bahkan menang Sally Boy untuk 1v1 situationnya. Oke, tapi kalau tidak dapat untuk kabur ke arah belakang karena cover yang sangat cepat dilakukan Vincent itu bisa membuat Sally Boy tumbang loh. Udah ada masih jungle karena Vincent level 12. Decimate'nya akan full power ini. Kasusnya akan berbeda kalau Sally Boy berhasil dimakan di Lord yang pertama apapun. Yap, itu dia akan gak ada wild charge yang mau dikeluarkan. Mereka buru melakukan backup di arah top lane. Mereka harus makan Vincent. Kalau Vincent bisa dimakan, ini akan menjadi keuntungan di Lord yang pertama. Wow, tapi barusan Retribution sudah digunakan. Minuman Puri dikeluarkan bola di bawah. Oke, di sana Nino masih coba untuk bertahan dari High Summer. High Summer tidak mau terlalu terburu-buru di depan sana. Ada Pai berubah dan bahkan melakukan local orang. Wah, sport defensif. Bisa hampir terperangkap. Tapi namanya yang korban keganasan dari Rebellion. Sally Boy akan coba untuk bantu ke arah belakang. Mereka akan masa makan Retribution setelah auditisi menggunakan flickernya. Tidak bisa dikembangkan. Sally Boy menang dan ternyata gagal menangkap Sally Boy karena dua terhadap Sally Boy dia bisa KO mendadak Pak Pulu. Iya, plus satu penggunaan dari Tonros yang tepat waktu ya. Andai kalau tidak dan sekarang WWN Prop udah ada. Nah ini dia, Ice Armor udah punya jawaban terhadap heavy crossbow dari Nino atau bahkan action dari Sally Boy. Setidaknya kalau kita lihat tadi di mid lane, Pai dan Udil mencoba untuk membuka sebuah setup, namun memang belum ada hasilnya. Damage kan dari Udil masih belum cukup. Sementara Vincent harus lebih berhati-hati karena sekali aja wild charge dalam keadaan dia nggak punya skill 2, nggak punya mortal coil, dia nggak bakal punya escape mechanism. Kalau Auditizi ada di sampingnya, mungkin masih ding. Kalau enggak, bakal jadi ancaman. Fight telah keluar dari robotnya, mereka akan mencoba team fight di depan sana. Cars terdeteksi perangkap di depan sana, tapi kalau mereka nggak maksimalkan, ini kerugian di tangan Alter Ego. No sword skill Pai, cuma hanya robot biasa. Karena DTC tahu kali itu, Reward Penipu silahkan coba dibuka, udah ke arah belakang, Udil, one last hit, tapi masih bisa tumbang, Minuan Penipu Blackheart. Tidak ada tapi ternyata di sana Auditi berhasil membuka semua jalan untuk Vincent. Kongtangkan strength well, a blending well from a summer, membuat Dino kali ini harus tumbang bersama dengan Sally Boy, The Miracle Boy. What? Out! Rebellion benar-benar menuntaskan Alter Ego dalam sampai. Oke, dan Cars menjadi satu opener begitu baik Prof. Semuanya di awal Cars tadi. Ya, berawal dari Udil yang mencorban karena ketika Federal Airstrike sudah ditutup, dipastikan Udil tidak akan bisa memberikan damage yang tinggi kepada Rebellion Zion. Dan lihat, dengan Lord ini, gold dari angka 7.000 bahkan 8.000 sekalipun ditambah dengan buff yang udah mulai diinvasi. Alter Ego mulai tershutdown. Alter Ego mulai tershutdown. Bahkan para pasukan dari Alter Ego satu lane, mereka hilangkan semua egonya untuk turun dan mundur ke arah base, ke high ground. Mereka maju dikit, itu bakal bisa membuat Sally Boy kelar. Itu bakal bisa makan Sally Boy. Karena mereka harus perhitung dengan wave yang didorong secara bersama di 3 lane, Pak Pulung. Yap, dan mereka pun harus berhati-hati ya. Bagaimana dengan pergerakan dari Cars. Cars bisa masuk dengan satu hal yang memang tidak diperhitungkan loh. Dia masuk, yang penting
masuk aja. Semua goldnya rata kiri dan ini akan menunjang lagi untuk Rebellion Zion menabrak lini belakang dari Alter Ego. Oke, maksa real manipulation fight di ujung sana. Harus mundur dengan bersama dengan seorang Nino. Pada aspek dari jauh, coba dilakukan oleh seorang Udil untuk memberikan seluruh perlindungan mungkin. Lalu masih menolak untuk dipecahkan base-nya. Masih bertahan Pak Pulung. Sally Boy akan fall off Pak Pulung. Oke. Sementara tadi dengan satu setup yang udah dibangun, dengan satu lord tersebut setidaknya masih ada beberapa inner tower yang bisa mereka tumbang. Tekanan terus-terusan dari golnya Prof. Ini di angka di atas semua loh dari masing-masing, bahkan dari Romer. Iya, Karsnya aja 3.000 terhadap Pai. Itu dia. Itu bener-bener karena balik lagi Kars Satu bisa item dua. Ya, Kars bisa jalanin landing dan dia bisa mainin split push juga, dia bisa engage Udil dari belakang. Apalagi membawakan flicker, jadi kalau misalkan flickernya lagi cooldown, udah bisa dipastikan jabnya akan connect ke arah Farsha. Kalau kita lihat ya, winning condition dari Rebellion Zion terbuka dengan sangat-sangat lebar ketika dia akan mendapatkan loot selanjutnya. Mereka tinggal menjalankan apa yang sudah mereka build dari early game. Alter Ego Esports, wah kalau winning conditionnya ini benar-benar bisa dijalankan, hanya bertahan sajalah satu karena apa? TZ bisa megangin 3-4 pemain dari Alter Ego dan tidak tumbang. Karena ketika dia dalam keadaan rage mode, dia bakal kena heal up dari Motivation Roar dan Favor Roam item. Adalah kunci dari Rebellion Zion untuk bertahan hidup. Oke, tanpa flicker aja, dia nge-wipe out tadi. Tapi kali ini dengan flicker, mungkin akan lebih parah atau bahkan sebaliknya Pak Pulung. Ya karena dari Karsnya sendiri ya dari tadi ya, dia enak banget. Dia masuk, oke damage-nya sampai. Untuk dari SP-nya juga terus, dia punya Audi loh. Dimana motivation roar-nya itu loh Prof. Darahnya kurang ditambahin lagi, berantem lagi. Iya, teamfight jangka panjangnya jadi kuat banget. Dan kalau kita lihat dari Rebellion Zion, mereka punya eksekutor masalahnya. Ada Kars. Sementara lihat dari Alter Ego, mereka eksekutornya cuma Nino. Lagi-lagi, Nino harus menjadi tulang punggung keluarga dari Alter Ego. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Dalam keluarga kali ini di tangan Nino. Dan bahkan lihat, informasi harusnya udah ada di tangan Alter Ego ketika Vincent mencolek Lordnya Pak Pulung. Yap. Mungkin draft seperti ini harus ada balance yang emang diperlihatkan lagi Prof. Entah Minotaur ini kayak jadi jawaban gak sih? Minotaurnya benar-benar jadi jawaban dan Alter Ego jadi nggak kepegang semuanya. Oke, tapi dibalaskan dengan real manipulation di depan sana. Banyak soft skill yang terlalu terlalu memaksakan melakukan team fight di Lord yang kedua kali ini. Berbaskan dari Alter Ego, mereka terperangkap di depan sana sekali, mereka Boy masih bertahan. Langsung ada Pai, tapi ternyata team fight-nya membuat Vincent bebas. Pai yang berusaha melakukan blending dan pemain Samor memporak-porandakan, mendapatkan 1 point kill, 2 hilang. Ini bencana. Nino dikejar begitu saja, Nino harus mundur Nino. Nino terperangkap Sally Boy dan bahkan Udil cuma punya Feather Strike. 3 melawan 5. Ini bencana. Wow, Martis, kesatria bergitar siap untuk membuat harimu bergetar. Itulah yang udah terjadi. Tadi dikejar dan ini. Oke, bakal tumpang! Tidak ada iklan defensif! Ini bencana! Lordnya tidak ada yang bisa ini, Nosakara atau mau. Auditisi masih punya flicker. Dengan dari Alter Ego mereka akhirnya ada Pai dan juga Rashi yang mencoba untuk melakukan defensif. Tapi tidak ada high ground defensif. Ini membuat sebuah celah bisa dimanfaatkan. Wow! Ke belakang, melakukan defensif. Lazim for defensif. Bukan dengan bebas dari Pai, setidaknya menangkap Vincent, tapi Vincent masih bisa mundur. Alter Ego mereka bertahan semakin mungkin, tapi tidak ada Nino dan bahkan Rebellion sang pancing biru berhasil memenangkan 2 periode atas Alter Ego. 2 periode, 3 kali win streak, semuanya tidak berarti di depan Rebellion, Zion dan Swallow. Swallow. Take your time, Swallow. Take your time, di hari kemenanganmu kali ini. Tapi sang banteng biru benar menunjukkan kalau tanduknya terlalu tajam untuk bisa dipatahkan dan mematahkan Westwick Alter Ego. Wah, ini kalau kita lihat dari tim fight yang baru terjadi, Auditisi sudah lama simpan satu yang dia tahan agar nantinya ketika menggunakan bener-bener on point
Dan